Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang bertanya, Ustadz, mana yang lebih didahulukan, doa dulu atau ikhtiar dulu? Maka yang lebih tepat jawabannya adalah utamakan doa dulu, baru kemudian disempurnakan dengan ikhtiar. Jadi banyak orang menganggap bahwa menu utama dalam kehidupan ini ikhtiar, padahal justru menu utama dalam kehidupan adalah doa. Tapi bukan berarti kita berdoa dan melupakan ikhtiar. Orang yang berdoa tapi tidak mau berikhtiar itu namanya orang malas. Dan orang yang berikhtiar, berusaha tanpa melibatkan doa, itu namanya orang sombong. Maka dua-duanya harus ada, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, doa dulu, ya. Karena kalau orang kemudian dia mengutamakan ikhtiar dulu, setelah dia berhasil, dia sukses, dia bilang ini karena kerja yang saya lakukan, ini karena usaha yang saya lakukan. Banyak orang yang kemudian dalam hidupnya kerjaannya mungkin hanya sedikit, tapi ketika mendapatkan hasilnya banyak. Makanya namanya ikhtiar, namanya usaha, itu kadang-kadang akan mengkhianati hasil. Ya, ada orang yang mungkin tidak berikhtiar, tapi kemudian Allah berikan kecukupan. Tapi sebaliknya ada orang yang berikhtiar, tapi merasa terus tidak cukup. Maka mana yang utama? Yang utama adalah doa. Ya, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Apalagi ketika bulan Ramadan, di mana kita puasa, waktu yang mustajab, kondisi kita juga kondisi yang mustajab, adalah kondisi kemungkinan untuk dikabulkan doa kita itu lebih banyak. Ya, salah satu yang akan dikabulkan doanya oleh Allah, da'watun la turad. Doanya yang tidak ditolak adalah siapa? Mereka yang sedang berpuasa. Maka teman-teman yang Allah muliakan, doa menjadi sarana kita untuk meminta kepada Allah, ya. Bahkan ayat tentang puasa ini diakhiri dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa setiap hambaku apabila mereka berdoa. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi, maka bersegeralah meminta, berdoa, taat kepada Allah, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan hidayah. Dan doa itu bagian daripada ibadah. Ad-du'a usilahul mu'min, doa itu senjatanya orang-orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah. Maka jangan pernah lupakan dalam hidup ini membiasakan diri berdoa. Keluar rumah kita berdoa, masuk rumah berdoa, memakai pakaian berdoa, ya, melihat sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi, kita berdoa. Menjadikan doa sebagai menu utama. Bahkan Allah sifati orang yang seperti ini dengan istilah ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang berdiri, alladzina, ya, mereka yang yadhkuruna Allah, senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah. Qiyaman, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa memikirkan tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah daripada langit dan bumi. Nah, inilah ciri ulul albab, ya, mereka senantiasa membiasakan berdoa, berzikir, tidak pernah lepas setiap aktivitasnya sehari-harinya dengan senantiasa berdoa, meminta kepada Allah. Dan ini menu utama dalam kehidupan yang jangan pernah kita lupakan, yang jangan pernah kita lalaikan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah
yang senantiasa membiasakan diri kita berdoa selama 24 jam. Selama aktivitas yang kita kerjakan, kita awali dengan doa, yang insya Allah kalau kita mengawalinya dengan doa pasti menjadi kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.